بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Arifin dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini ada dua materi yang akan saya sampaikan di dalam video pembelajaran. Mohon anak-anak semuanya diperhatikan. Materinya adalah mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan dan menentukan bagian surat undangan resmi. Baik, marilah kita bahas materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan. Surat itu apa, anak-anak? Surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Salah satu jenis surat adalah surat undangan. Surat undangan adalah surat yang mengajak atau mengundang sekelompok orang. Surat undangan dapat dipakai untuk keperluan resmi, setengah resmi, atau tidak resmi. Ya, ada 3 keperluan surat undangan tadi, bisa dipakai untuk keperluan resmi, setengah resmi, atau tidak resmi. Diingat-ingat. Jika dilihat dari kepentingan acaranya, surat undangan dapat dibedakan menjadi 3 jenis yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita bahas. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi itu apa? Surat undangan resmi yaitu surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti kepanitiaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat. Surat ini ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku. Misalnya surat dinas, surat kegiatan sekolah yang seperti Ustadz share di grup itu ya, yang sering kalian baca, surat kegiatan sekolah dari sekolahan itu, atau surat undangan rapat komite sekolah. Ini anak-anak sudah pernah melihatnya ini ya, yang pertama. Terus yang kedua ada surat undangan setengah resmi. Itu apa? Surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan, meskipun kadang-kadang acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Misalnya surat undangan acara adat yang diberikan oleh seseorang kepada pemangku adat untuk melakukan acara yang bersifat sakral. Contohnya Mas, Mbak, ya ini ada undangan pernikahan ya, surat undangan setengah resmi itu. Undangan pengajian, itu ya diperhatikan. Terus yang ketiga ada surat undangan tidak resmi. Itu apa? Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan atau golongan. Misalnya undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Biasanya kalian dulu waktu kecil biasanya melaksanakan ulang tahun, mengundang teman-temannya ya. Jadi menggunakan surat undangan. Terus lanjut. Ini ada contoh surat undangan resmi. Mohon diperhatikan anak-anak. Contoh surat undangan resmi itu ada kop suratnya, ada nomor ya, ada lampiran, ada hal, itu ada tanggal.
Nah, itu ada capnya ya. Itu adalah contoh surat undangan resmi yang sudah pernah kalian baca biasanya ya, yang dapat dari sekolahan itu biasanya. Terus ini ada contoh surat undangan setengah resmi. Nah, ini surat undangan pernikahan. Ini anak-anak sudah pernah melihat juga ini ya. Mestinya kedua orang tua kalian sudah pernah mendapatkan surat undangan pernikahan. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Terus ini contoh surat undangan tidak resmi. Nah, ini surat undangan ulang tahun. Mungkin anak-anak semua sudah pernah membuatnya. Ini untuk acara ulang tahun ya. Perhatikan itu. Lanjut ya. Sekarang materi yang kedua, yaitu materi tentang menentukan bagian surat undangan resmi. Nah, ini menentukan bagian surat undangan resmi. Ayo mengenal surat undangan resmi. Surat undangan resmi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diperhatikan, menggunakan kepala surat jika yang mengeluarkannya adalah lembaga atau organisasi resmi. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Terus nomor 3, menggunakan salam pembuka dan penutup, seperti dengan hormat dan hormat kami. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Yang kelima, menggunakan cap stempel resmi jika berasal dari sebuah organisasi atau lembaga resmi. Terus yang terakhir, penulisan surat mengikuti format surat tertentu, tidak bebas. Nah, ini adalah contoh surat undangan resmi yang sudah saya berikan contohnya tadi ya. Ini ada ciri-cirinya, diperhatikan contohnya tadi yang sudah saya sampaikan dan dihafal ciri-cirinya ini. Nah, berikut ada contohnya ini. Perhatikan anak-anak. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut dan perhatikan pula keterangannya. Yang pertama itu ada kop surat. Contohnya, Sekolah Dasar Harapan Bangsa, Jalan Palem Raya nomor 5 Jakarta Selatan. Telepon itu sekian, faksnya itu ya. Itu kop suratnya. Terus ada tempat dan tanggal suratnya. Jakarta, 10 Maret 2017. Diingat cara penulisannya Jakarta, J-nya besar, M-nya Maretnya besar. Itu EYD yang tepat ya. Terus ada nomor lampiran perihal surat. Tuh diperhatikan. Nomor 12 /SD /3 /2017. Lampiran 1 berkas perihal undangan seminar. Itu merupakan nomor lampiran dan perihal surat. Terus berikutnya ada alamat tujuan. Yang terhormat seluruh siswa SD Harapan Bangsa di Jakarta, itu alamat tujuan. Terus perhatikan lagi, itu ada salam pembuka. Dengan hormat, itu adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka ada isi surat. Isi surat nih contohnya, melalui surat undangan ini Kepala Sekolah SD Harapan Bangsa mengundang seluruh siswa SD Harapan Bangsa untuk hadir dalam acara seminar hidup hemat yang diadakan pada hari dan tanggal Kamis 16 Maret 2017. Waktu, itu tempatnya, narasumbernya ya. Terus ada salam penutup. Terus setelah itu ada nama pengirim ya, nama pengirim pembuka dan tembusan, jangan lupa. Lah itu adalah contohnya ya anak-anak. Diperhatikan. Oke, setelah kalian memperhatikan materi di video pembelajaran ini ada latihan soal. Minta tolong untuk dikerjakan. Ada 5 soal ya. Tuh diperhatikan, nanti dikerjakan dan diupload di akun Sinau Moodle soalnya. Cukup sekian dulu ya materi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan dan menentukan bagian surat undangan resmi. Ya, anak-anak, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya.
Ya, sekian dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.